Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi siratul mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Muhsin. Pada hari kita juga membahas tentang hal-hal yang urgen. Sebelumnya saya hormati para alim ulama, para asatiz, para kiai, para habaib dan para ustadz di mana saja berada yang menyaksikan channel ini. Pada ini kita akan membahas hal yang penting yang akan kita laksanakan. Insya Allah jatuh pada dan hampir semua sepakat insya Allah Rabu kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentu saja hal yang urgen ialah bagaimana tata caranya. Pada ini kita akan bahas hal tersebut mengenai masalah apa hukumnya, apa niatnya, apa yang dibaca, dan tata cara seperti apa. Secara jelas bahwasanya dalam buku yang saya baca ini, sholat itu tuh hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya hampir mendekati wajib, dan yang tidak pernah artinya tidak pernah ditinggal oleh Nabi, hampir mendekati wajib. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini wajib, baik muslimin maupun muslimat. Waktu sholat id itu pelaksanaannya ialah dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal atau matahari bergerak menuju ke barat. Kemudian tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaan sholat id itu yang utama itu ialah di lapangan. Dan disunahkan untuk mandi, berhias diri, dan memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Itu sunnahnya. Jadi insya Allah kalau para muslimin dan muslimat ingin mengambil sunnah dari sholat id ialah menggunakan pakaian baru. Makanya seandainya orang-orang itu mempunyai baju baru semua, insya Allah mereka akan menggunakan baju baru tersebut untuk merayakan sholat Idul Fitri. Seperti itu. Kemudian ketika berjalan menuju masjid disunahkan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kita akan langsung ke bagaimana tata cara pelaksanaannya. Pertama ialah tata cara pelaksanaannya ialah kita niat. Bagaimana niat sholat id? Ialah usolli sunnatul Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sebanyak 7 kali. 7 kali. Kemudian diantara bacaan tersebut ada yang mengatakan baca takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wasila. Boleh baca itu, boleh juga membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Jadi bisa baca seperti itu, takbir, bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Akbar, takbir lagi Allahu Akbar. Itu Idul Fitri. Kemudian membaca itu, kemudian dibaca lagi setelah baca 7 kali. Kemudian dibacakan lagi doa iftitah. Kemudian rakaat masih pertama membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Biasanya surat pendek yang dipilih ialah mengikuti sunnah Nabi.
Apa itu? Biasanya baca salat Idul Fitri itu biasanya baca ala-ala, atau dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku apa namanya, dalam buku-buku Sunan Nabi itu disunahkan membaca, Nabi Muhammad itu membaca surat Al-Qaf dan surat Al-Qamar. Ada juga yang mengatakan ala-ala, Sabbihisma rabbikal ala. Kemudian halatak hadisul ghasyiyah, itu sunnahnya. Kebanyakan orang ambil ala-ala sama al-ghasyiyah seperti itu. Jadi itu sunnahnya kalau Anda jadi imam. Kemudian rakaat pertama seperti itu, kemudian ruku sujud sama seperti rakaat biasa. Kemudian ketika takbir lagi, yang kedua, rakaat kedua cukup 5 kali saja, 5 kali takbir. Sama bacaannya itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh juga ditambahkan dengan Allahumma ghafirli warhamni, Allahumma ghafirli warhamni, Allah ampuni dosaku dan berikan saya rahmat kepadaku. Itu yang biasa dipakai. Ada satu lagi yang saya perlu ingatkan, bahwa dalam salat Idul Fitri tidak ada namanya iqamah, tidak ada juga yang azan. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah. Kebanyakan orang itu sholatul jami'ah rahimakumullah, maka semua orang berdiri seperti itu, biasanya begitu. Jadi itulah tata cara terkait masalah pelaksanaan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan dilaksanakan. Terus bagaimana khutbahnya? Khutbah Idul Fitri dilaksanakan setelah sholat Id. Setelah melaksanakan sholat Id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah. Dengan sekali khutbah, ada yang berpendapat 2 kali, sama seperti khutbah Jumat. Jadi 2 pendapat, ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Biasanya 2 kali itu termasuk doanya, doa dari khutbah tersebut. Ada satu lagi informasi terkait masalah, tapi kita insya Allah nggak terjadi. Jika terjadi sholat Idul Fitri pada hari Jumat atau Idul Adha, maka bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Adha, dia punya pilihan menghadirkan sholat Jumat atau tidak. Jadi ketika orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat, maka gugur sholat Jumatnya, tapi diganti dengan sholat zuhur seperti itu. Bukan gak melaksanakan sholat zuhur atau gak ada sholat Jumat, tapi gugur pelaksanaan sholat Jumatnya karena yaumul berkah. Yaumul berkah juga memang ada hadis nabinya seperti itu. Jadi itu sebenarnya terjadi pada hari Jumat seperti itu. Jadi namun yang masjid dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan sholat Jumat bisa hadir. Jadi gitu. Jadi itu yang alasan yang gugur sholat Jumatnya. Tapi kalau dilaksanakan pun tidak masalah. Jadi insya Allah keberkahan bulan Ramadan tidak akan putus dari kita, dan pelaksanaan sholat Idul Fitri semua daerah terlaksana dengan baik. Kita diberi ampunan dari Allah Taala sebagaimana kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa bulan Ramadan, bahkan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dia secara iman, secara penuh perhitungan, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dikatakan seperti waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka dikatakan Idul Fitri, kembali ke suci. Itu maknanya Idul Fitri.
Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma bi'il aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.